Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan petunjuk kepada diri kita. Maka kalau bukan petunjuk dari Allah, kita tidak akan duduk bersama, kemudian mau meluangkan waktu dalam hal tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan duduknya kita selalu senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengejar kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama berbahagia, di kesempatan yang sangat mulia ini, tepatnya di 10 Juli 2025, yang bertepatan dengan 13 Muharram 1447 Hijriah. Kita akan duduk sejenak, kemudian membahas permasalahan penting berkaitan dengan para pemuda dan pemudi yang hidup di zaman yang penuh dengan kegelapan. Maka hal yang harus dilakukan oleh pemuda dan pemudi Islam di saat yang penuh dengan kondisi yang negatif ini, hendaknya mereka berusaha semaksimal mungkin mengangkat diri mereka dari keterpurukan menuju ke cahaya yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin paling tepat kita katakan hijrahnya pemuda dan pemudi kaum muslimin di tengah cahaya kegelapan di zaman yang penuh modern ini. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa lari dari zaman di mana banyak sekali terjadi fitnah. Kemudian banyak sekali juga terjadinya kegelapan, kemaksiatan. Seperti di zaman ini, di hari ini, bahkan di bulan ini dan di tahun ini. Maka menjaga iman dan menjauhkan diri kita daripada bermaksiat itu menjadi sangat berat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Namun justru di tengah gelombang kesesatan, maka muncul cahaya dari para pemuda yang mereka itu berkeinginan, bertekad, berhijrah dengan sekuat tenaga mereka untuk meninggalkan keburukan demi mencapai keridhaan Allah. Maka perjuangan yang mereka lakukan tentu ini tanpa senjata, yang memerangi hawa nafsu diri mereka terhadap hubbud dunianya. Mereka boleh dikatakan yang berani hijrah di tengah kegelapan zaman yang penuh fitnah ini, ya bisa kita sebut sebagai sebuah lentera kebahagiaan yang sempurna yang insya Allah akan menyinari mereka, dan kemudian penyinaran itu akan mengantarkan mereka kepada pintu kebaikan ketika mereka benar-benar mau berhijrah untuk memperbaiki diri mereka dari keterpurukan. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13, Allah memberi ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq.
Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, kisah orang terdahulu yang mereka itu dengan sebenar-benarnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada diri mereka. Pada Quran surat Maryam ayat ke-59, Allah pertegas lagi dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayyan. Kemudian datang setelah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan memenuhi kesesatan. Nabi SAW bersabda mengingatkan kita, sab'atun yuzilluhumullahu tahta dhillih yawma la yadhilla illa dhillahu wa syabun nasa'a fi ibadatillah. 7 golongan, kata Nabi SAW, yang mereka itu akan mendapatkan naungan dari Allah, di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah pemuda yang tumbuh di masa mudanya dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, Allah itu paling suka seorang tua yang sudah tua renta, sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia, namun dia gunakan masa tuanya itu, sisa daripada umurnya, untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah paling suka, paling senang, paling cinta pada seorang pemuda di mana masa mudanya dia dapat gunakan dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah kisah inspiratif yang kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Islam pertama di Madinah. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang kita sudah sebutkan kaya raya. Bukan hanya sekedar pemuda yang kaya raya, bahkan dia tampan dan sangat dihormati di Mekah pada waktu itu. Namun setelah beliau mengenal Islam, beliau meninggalkan semua kemewahan dunia. Ia menjadi duta Islam pertama di Madinah, dan kemudian mengajarkan Al-Quran dan menyebarkan Islam. Di medan Uhud, ia gugur syahid demi mempertahankan panji-panji Islam. Dan tentu balasannya kelak di akhirat adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uwais Al-Qarni, pemuda yang dirindukan langit yang juga kita sudah sebutkan kemarin, bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda sederhana dari negeri Yaman. Ia tidak dikenal oleh masyarakat bumi, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Apa sebab dia dikenal oleh penduduk langit? Oleh karena dia berbakti kepada ibunya dengan luar biasa. Bahkan Rasul SAW sendiri memerintahkan Umar bin Khattab dan Ali, tatkala bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka Nabi katakan kepada mereka, mintalah doa dari Uwais Al-Qarni jika kalian menemuinya, karena doanya adalah mustajab. Ulama yang memberikan pembahasan berkaitan dengan hijrah ini terkhusus kepada para pemuda. Yang pertama, Al-Ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, hijrah yang dilakukan seorang pemuda ketika dia berpindah tempat, tapi berpindah tempatnya itu dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah, maka inilah hijrah hakiki yang nantinya menjadi pemberat timbangan kebaikannya kelak di akhirat nanti. Dan kemudian hijrah tersebut bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Ulama Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai para pemuda, sesungguhnya engkau adalah masa depan, masa emas umat ini.